Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Halo Mbak Riri, apa kabar? Halo semuanya, halo Kak Dora, baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah baik juga nih Mbak Riri. Nggak pulang ke Jakarta nih Lebaran ya? Kebetulan masih belum bisa pulang nih karena memang kita di sini tuh nggak libur waktu Lebaran gitu. Jadi kemarin juga ada exam, makanya masih di Itali. Oke. Gitu. Saat ini di Itali ambil jurusan apa Mbak Riri dan sudah semester berapa nih? Saat ini sudah masuk tahun kedua, semester terakhir nih Kak Dora, dan kebetulan ambilnya Hospitality and Tourism Management. Ini Italia. untuk Dan aku lagi di Milan. Oke, wow, lagi di Milan nih, kota fashion ya. Orang mostly taunya itu, benar. Lalu semester udah mau semester akhir ya di tahun Ya, kedua benar. ini ambil S1 atau S2 nih Mbak Riri? Kalau aku sekarang lagi ambil master dan programnya itu 2 tahun. Oke. Jadi bentar lagi balik ke tanah air atau mau lanjut nih S3? Nah, ini pertanyaan yang susah banget sih. Cuman rencananya mau explore dulu opportunity-nya kira-kira yang paling baik apa gitu. Karena kebetulan juga scholarship yang aku dapat nggak mengharuskan untuk langsung balik gitu. Jadi masih ada pilihan nih untuk explore dulu. Oke, wah Gitu. seru banget ya. Lalu bisa cerita nggak nih Mbak Riri gimana Mbak Riri akhirnya bisa nge-play S2 di sana dan ini beasiswa. Mungkin banyak orang juga tertarik ya untuk studi di Italia apalagi dapat beasiswa nih. Oke, jadi sebenarnya sih mungkin banyak juga yang bisa relate gitu. Aku scholarship hunter, Kak, jadi sebelumnya sempat apply banyak banget beasiswa gitu dan daftar banyak universitas juga di beberapa negara. Cuman akhirnya ternyata rezekinya memang ada di negara pizza, ada di Italia. Dan scholarship yang aku dapat ini kebetulan fundingnya dari Ministry of International Cooperation-nya Itali, jadi Foreign Affairs juga gitu. Jadi dari Kementerian Luar Negeri, terus habis itu kerjasama juga sama International Trade Affairs Itali dan cover tuition fee, lalu juga cover biaya hidup, living cost. Terus salah satu kewajibannya itu internship. Mungkin itu sih yang membuat unik. Jadi aku akhirnya tertarik nih karena wajib internship untuk 3 months di perusahaan Italia. Itu yang membedakan. Jadi giving back-nya, oh ya udah nih kita kasih scholarship, dikasih funding, tapi harus giving back gitu. Jadi dari pencarian beasiswa ini akhirnya memang jatuh hatinya di Invest Your Talent in Italy sih, kebetulan nama scholarship yang aku dapetin gitu. Di kampus mana Mbak Riri? Saat ini studinya di University, jadi di kota Milan. Oke. Gitu. Memang karena memang untuk scholarship-nya ini covernya itu untuk bidang economics and management, engineering, ICT, architecture sama design. Dan waktu apply beasiswa untuk S2-nya nih apa saja sih persyaratannya nih Mbak Riri, mungkin bisa dibagikan ya ke teman-teman lainnya nih. Kalau menurut aku yang paling penting sebenarnya adalah kita exploring dulu sih, kayak jurusannya pengen apa, lalu universitasnya apa, dan mungkin negaranya gitu. Kalau dulu aku akhirnya mengerucut di Eropa, pengennya Eropa, lalu negaranya akhirnya Italia. Cuman kalau untuk persiapannya sebenarnya adalah yang paling penting itu personal statement. Di semua beasiswa biasanya ada personal statement, tapi bentuknya beda-beda. Kalau di scholarship aku kebetulan personal statement bentuknya video. Jadi kita jelasin selama 1 menit, kenapa sih pengen kuliah di Itali, kenapa sih pengen ambil jurusan ini, kira-kira impact apa sih yang ingin kita berikan, atau hal-hal apa nih ke depannya yang mau kita lakukan gitu sih. Jadi mungkin brainstorming personal statement, reason kenapa kita unik, kenapa kita berbeda dari applicants lainnya, itu sih yang paling penting menurut aku. Sisanya sih dokumen aja. Oke. Gitu. Tapi nggak harus bisa bahasa Itali kan Mbak Riri?
Ini pertanyaan yang banyak banget juga ditanya ini. Kuliah di Itali wajib nggak sih bahasa Italia? Nah, kalau di Itali sendiri mungkin tergantung programnya, jadi harus dicek juga. Kalau untuk S2, Itali udah membuka cukup banyak program bahasa Inggris, jadi nggak usah takut kalau tertarik. Nah, cuman untuk S1 mostly masih bahasa Italia, dan nggak apa-apa juga karena kalau misalkan teman-teman bisa bahasa Italia, nanti di sini opportunity-nya juga lebih banyak nih. Kalau misalkan pengen coba dulu mungkin kerja atau mau magang di sini, itu akan jauh lebih mudah. Oke. Gitu sih. Lalu Mbak Riri gimana? Sudah bisa bahasa Itali? Sejauh ini masih belajar sih Kak, cuman ya masih belajar, jadi paling basic conversation itu udah aman gitu, masih harus belajar lagi sih. Iya, karena kan nanti ada internship ya di perusahaan Itali ya. Benar. Minimal basic basic conversation bisa lah ya. Iya, karena di sini disupport juga sebenarnya, jadi dari kampus kita juga dikasih kursus bahasa Italia untuk international students gitu sih. Oke, jadi ini bisa membantu kita ya untuk belajar bahasa Italia sendiri. Jadi kalau untuk S2 yang Mbak Riri ambil, jadi tidak mengharuskan untuk harus bisa dulu ya baru bisa sekolah ya? Benar, karena programnya bahasa Inggris. Oke. Nah, Aman gitu. ya? Kalau untuk program bahasa Inggris aman sih sebenarnya. Tapi untuk survival di negaranya, supaya kita bisa lebih mendalami juga negaranya, mungkin butuh bahasa Italia. Gitu. Tapi bisa sambil jalan. Oke. Lalu gimana nih untuk persiapan mental sendiri nih belajar atau studi di luar negeri, apalagi di Italia? Apa saja sih yang harus disiapkan? Lalu adaptasinya Mbak Riri sendiri gimana nih di sana? Karena kan beda culture, beda suhu, beda cuaca, beda makanan, banyak hal yang berbeda ya. Benar banget. Mungkin yang paling penting sebenarnya adalah riset. Jadi dimanapun negaranya harus riset dulu negaranya itu seperti apa, dari basic things-nya, weather-nya kayak yang Kak Dora tadi disampaikan, lalu juga kira-kira culture-nya seperti apa. Paling enggak sebelum datang ke negaranya, jadi kita sudah menyiapkan sedikit lah keperluan-keperluan yang memang nanti harus kita punya. Sama yang kedua mungkin udah sharing nih sama orang yang ada di sana kalau bisa ya, supaya bisa tahu juga kondisinya, dapat langsung informasi dari orang yang kita percaya juga di sana gitu, supaya nanti bisa lebih siap lah dan bisa dibantu juga mungkin kalau misalkan ada something happen. Connecting sama community juga penting gitu. Kalau di sini makanya kita juga punya, misalnya kalau untuk students ada PPI, ada perkumpulan mahasiswanya, untuk diaspora juga ada sendiri gitu, dan punya komunitas di luar negeri itu sangat penting sih supaya kita bisa saling bantu aja sebenarnya gitu. Tapi kalau Mbak Riri sendiri sulit nggak sih untuk beradaptasi di Italia? Sebenarnya sih ada hal-hal yang cukup mengagetkan. Kayak contohnya pas awal itu ternyata untuk birokrasi di sini cukup sulit. Misalnya lebih panjang, banyak banget red tape-nya gitu. Jadi kayak untuk hal-hal seperti itu tuh harus adjust lagi. Tapi karena dibantu juga sama banyak orang, jadinya akhirnya nggak terlalu susah sih gitu. Cuman ya pasti ada culture shock pas pertama datang sebenarnya gitu. Kak, cuman ya makanya kita butuh banget sih untuk bertanya sama mungkin ya saling bantu aja selama di sini biar bisa lebih memudahkan. Mungkin bisa cerita apa pengalaman culture shock-nya nih? Kayak contohnya mungkin kalau untuk birokrasi tadi aku sempat mention, kayak contohnya kan kita butuh permit nih, kita butuh residence permit untuk stay di sini. Kita punya visa, tapi setelah itu kita butuh residence permit, dan untuk proses residence permit di sini surprisingly bisa memakan waktu 2-3 bulan gitu. Wow. Jadi kayak prosesnya itu panjang banget. Kita harus datang ke kantor pos, dari kantor pos tunggu nanti appointment, terus kita ke kantor polisi, dari kantor polisi tunggu lagi, nanti kita fingerprint, prosesnya panjang. Dan itu ternyata orang sini tuh suka antri gitu, jadi kayak mereka antri nunggu berjam-jam tuh nggak masalah kayak gitu. Itu sih. Sisanya mungkin makanan yang banyak teman-teman juga dengar tentang Italia. Italia kan juga terkenal sama pasta, pizza, kopi, dan mereka benar-benar tahu jelas sih makanan mereka tuh harus seperti apa gitu. Jadi contohnya kalau makan pizza berarti nggak bisa minta dipping sauce tuh. Ya udah harus dimakan seperti itu gitu. Terus habis itu juga kopi, ternyata ada certain way mereka
memilihnya. Contohnya kalau di pagi hari mereka minum cappuccino misalnya, tapi kalau udah siang ke bawah itu mereka nggak akan minum cappuccino lagi, nggak akan minum yang manis-manis kayak gitu sih. Itu sampai sedetail itu mereka ya. Kalau kita kan kalau lagi Detail sukanya, kalau lagi sukanya cappuccino ya cappuccino, kalau nggak suka ya minum apa gitu kan. Kita random ya kalau kita. Bener banget. Nah, kalau mereka harus disesuaikan nih sama makanan yang akan dimakan misalnya kayak gitu. Jadi udah nggak yang manis lagi, udah nggak cocok, harus yang mungkin coffee aja biasa gitu Oke. sih. Terus gimana kalau Mbak Riri sendiri ya, kalau kebiasaan mereka tuh seperti itu, terus tiba-tiba kita ada di situ dan kita memilih sesuatu yang berbeda dari kebiasaan mereka, respon mereka seperti apa? Ini tergantung banget sama konteks sebenarnya. Kalau masalah kopi sih masih nggak apa-apa Oke, gitu, nggak apa-apa. karena biasanya kalau kita pesan cappuccino ketika siang-siang gitu, mereka udah tahu aja kalau kita foreigner dan kelihatan juga anyway kan Kak, kalau kita bukan Italian gitu. Tapi kalau untuk hal-hal seperti mungkin pasta, tiba-tiba kita tambahin bon cabe gitu, misalnya mau pedes nih, wah itu mungkin hal yang susah sih mereka terima. Gitu, jadi tergantung. Mungkin mereka langsung menatap dengan mata yang tajam ya. Bener, ini kenapa nih makanan kita mau diapain nih gitu. Oke. Itu sih. Menarik sekali ya. Tapi kalau dari masyarakatnya sendiri cukup ramah nggak sih sama foreigner atau orang asing? Mhm. Balik lagi mungkin pengalaman orang akan berbeda-beda, tapi kalau Italia sendiri mungkin kalau aku boleh compare dan share pengalaman pribadi, orang-orang Italia itu cukup ramah gitu. Jadi kita agak kaget juga pas baru datang, wah ternyata Italia itu kayak Indonesianya Eropa ya sedikit gitu, karena orang-orangnya tuh ramah, terus pasti kalau misalkan kita nggak sengaja ketemu orang, mereka akan sapa sih. Kalau kita kelihatan kebingungan, misalnya di supermarket, mau pilih apa nih yang mana gitu, sometimes mereka bakal kayak bahkan memberikan saran, oh yang ini aja gitu, karena gini gitu. Jadi kayak sebenarnya mereka cukup ramah sih gitu karakternya. Jadi so far oke. Jadi so far gak ada masalah dengan masyarakatnya ya. Kalau untuk perkuliahan sendiri seperti apa nih Mbak Riri? Ini udah tatap muka ya? Semuanya ya? Iya. Waktu dulu pertama kali datang, kebetulan kan aku datang itu di 2021 masih hybrid, jadi masih virtual, masih ada yang juga langsung datang ke kelas. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah bisa full tatap muka semua gitu teman-teman. Dan sejauh ini sih sebenarnya sistem pendidikannya juga cukup oke, bisa kita bilang gitu. Yang agak mengagetkan paling adalah sistem examination-nya sih, sistem ujiannya. Karena di sini cukup banyak, kalau kita mungkin di Indonesia punya tes tulis, lalu itu sih mungkin yang paling common ya. Kalau di sini tuh selain tes tulis, kita juga punya oral test, jadi kayak langsung one on one sama profesor gitu. Jadi misalnya ada 100 students, ya 100-100-nya tuh langsung ketemu nih satu-satu sama profesor. Kayak gitu sih untuk metode ujiannya. Tapi sejauh ini oke sih, karena combining methods juga. Ada, ya kita sometimes juga didatengin praktisi, kayak gitu-gitu. Jadi cukup seru. Agak gimana ya kalau ngobrol bareng profesor ya? Itu ada durasinya atau? Bener. Itu ada durasinya atau seenaknya waktunya profesor aja nih? Biasanya sekitar 10 to 15 minutes. Tapi balik lagi biasanya juga tergantung profesornya udah ngerasa kita cukup atau enggak. Karena kan mereka mau grading kita, mau kasih nilai gitu. Jadi sometimes mungkin kalau misalkan dia rasa belum cukup, bisa aja dielaborate lagi gitu sih. Jadi benar-benar harus sangat memahami materi dari lecture yang dia kasih gitu. Karena ya nanti langsung ditanya nih sama profesornya kayak gitu. Aduh itu speechless banget ya kalau tiba-tiba ngeblank atau gimana ya. Benar, mungkin teman-teman yang paling kaget itu sih soal pendidikan di Italia ya gitu. Kalau belum menguasai materi, mending nggak usah kali ya ikut ujian. Nah ini Kak, serunya juga adalah seru ya bukan sih, menariknya. Di Italia ini kita tuh juga punya beberapa call gitu. Jadi ada biasanya sih ada beberapa kali dalam satu periode examination itu ada 3 call misalnya atau 2 call. Jadi kalau misalnya kita udah ambil satu,
akhirnya nilainya keluar, kita nggak puas sama nilainya, kita bisa reject nilainya, kita bisa ambil ujian lagi. Kayak gitu. Jadi kita bisa ambil sampai kita puas sama hasil ujiannya sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita bisa bebas. Seberapa banyak bisa call? Ini sebenarnya sih unlimited sih Kak. Iya? Cuman bener-bener. Jadi mau reject 3, 4, 5 kali itu nggak masalah. Kayak gitu. Yang penting disesuaiin aja mau lulus kapan gitu kan. Karena dalam satu semester misalnya nih nanti abis ini kan berarti summer ya. Nanti kita mulai ujian di Juli, Agustus sampai September. Itu ada 3 gitu. Tapi biasanya nanti di semester selanjutnya mungkin cuma 2 atau jadi ya gitu sih. Kalau misalkan kita mau reject terus kan akan memundurkan waktu ya. Jadi lebih mundur nih waktu graduationnya nanti misalnya. Gitu sih. Jadi sebenarnya uniknya itu karena kita bisa reject, kita bisa terima nilainya, kayak gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak ada sistem cuci nilai ya, kalau bahasa di Indonesia tuh cuci nilai, nyuci nilai ya. Mungkin. Ya. Maksudnya kita atau remedial kali ya kayak. Enggak, tapi kalau di Indonesia tuh Mbak Riri, kalau kita mau dalam bahasa ininya cuci nilai itu harus ambil semester pendek gitu. Kalau di iya dong. Kalau di Italia sendiri kita hanya reject saja atau harus tetap ikut perkuliahannya lagi di semester berikutnya atau hanya untuk mengulang ujian saja? Bisa hanya untuk mengulang ujian saja, tapi ada jangka waktunya gitu. Jadi biasanya kita bisa keep, kan kita punya nilai biasanya nggak cuma dari ujian aja, tapi kita ada grup project dan lain-lain. Nah nilai itu tuh biasanya bisa kita keep maksimal 1 tahun, gitu sih. Jadi setelah itu bisa ujian. Jadi tidak harus mengambil mata kuliah yang sama ya? Benar Kak, nggak harus ambil mata kuliah yang sama. Gitu. Kalau di Indonesia kan kita harus tetap ngambil mata kuliah yang sama kalau untuk mau cuci nilai itu ya. Nah kalau di sini tuh bedanya itu sih mungkin. Jadi selama 1 tahun masih aman nih, masih bisa nih kalau mau lagi. Tapi gitu. deg-degan nggak sih sebenarnya kalau kita mau reject ternyata hasil nilai yang udah kita reject itu lebih nggak bagus dibandingin sebelumnya tuh gimana ya perasaannya ya? Bener, agak nyesek aja sih Kak. Jadi harus di make sure aja kalau misalkan emang mau reject nilai berarti preparationnya harus lebih matang dan kita yakin kalau misalkan kita mungkin bisa dapat nilai yang lebih tinggi daripada nilai yang sebelumnya. Kayak gitu sih. Nah itu dia, karena percuma juga kalau kita nge-reject ternyata nanti hasilnya justru lebih buruk ya dari nilai sebelumnya. Tapi seru-seru banget nih. Lalu selama di Itali ini udah kemana aja nih jalan-jalan? Karena pasti Itali kan kota yang indah juga ya untuk dijelajahi nih, untuk wisatanya nih. Mbak Riri udah kemana aja nih di Itali? Selama di Itali mungkin udah ke Venice, udah ke Florence, terus habis itu juga udah ke Verona. Itali itu menurut aku sih adalah negara yang dia itu setiap kotanya punya karakter masing-masing, dari sampai ke selatan sampai ke ujung Sisili. Itu tuh kita unik banget sih Kak, dan karakter masyarakatnya juga bahkan berbeda. Terus habis itu juga kotanya, typical foodnya juga berbeda. Pasta di sini, di Milan nih, sama di utara sama selatan tuh juga beda jenisnya. Mungkin kalau di selatan lebih banyak yang seafood, kalau di sini berbeda lagi gitu. Jadi hal-hal itu sih yang cukup menarik ya buat teman-teman yang mungkin suka traveling nih, suka jalan-jalan gitu. Itu sih hal yang paling aku suka. Jadi so far udah ya cukup banyak lah di sekitaran Milan gitu. Dan Milan juga well connected banget. Iya. Kalau mau keluar negeri deket banget sama Swiss, deket banget sama Prancis gitu. Jadi gampang banget sih kalau misalkan emang mau kemana-mana gitu. Ini masuk Uni Eropa ya untuk Italia, berarti bisa pakai visa Schengen ya? Bener banget Kak, bisa pakai visa Schengen, jadi bisa tuh buat keliling Eropa. Kalau misalkan mau teman-teman kuliah di Itali. Wah seru banget ya ternyata ya, jadi nggak cuma bisa kuliah aja, tapi juga bisa dapat ilmu-ilmu yang lainnya, apalagi juga bisa berwisata nih ya, keliling Itali dan keliling Eropa nih. Lalu benar banget. Apa nih yang kudu mesti wajib banget
yang harus dipersiapkan untuk teman-teman nih yang mau studi di Italia nih? Apa nih Mbak Riri nih tips untuk teman-teman di sana dari Mbak Riri nih? Kalau untuk tips bagi teman-teman yang mau kuliah di Italia, menurut aku sebenarnya adalah ketahui dulu teman-teman maunya apa, balik lagi. Kalau bisa memang jurusannya adalah yang teman-teman suka supaya nanti ketika datang ke sini menjalaninya nggak berat, karena itu tadi sistem pendidikan di Italia cukup demanding gitu. Jadi kalau misalkan kita suka bidangnya, menurut aku sih itu akan mengurangi karena teman-teman tertarik dan suka gitu. Terus habis itu yang kedua adalah mungkin persiapkan semuanya, dokumen, terus habis itu persyaratan, kalau bisa lengkap, karena birokrasinya cukup panjang di sini, dan kelengkapan dokumen itu hal yang sangat penting juga untuk teman-teman siapkan. Dan yang ketiga, menurut aku adalah siapkan bahasa kalau bisa. Karena kalau misalkan teman-teman bisa bahasanya, ketika datang ke sini, teman-teman bisa dapat experience yang jauh lebih deep lagi sih. Menurut aku teman-teman bisa connect sama orang lokal, karena ini hal yang aku juga sesalkan sebelum datang gitu, belum mempersiapkan bahasanya. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Mbak Riri. Semoga tipsnya membantu nih untuk teman-teman yang lainnya yang ingin studi di Italia nih secara khusus. Dan salam untuk teman-teman pelajar di sana ya Mbak Riri. Sukses untuk studinya. Siap. Sukses selalu juga Kak Dora dan seluruh pendengar RRI. Terima kasih Mbak Riri. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.